kasih penyebab perbedaan pendapat itu apa karena kias apa enggak dengan kias saja beraneka macam bisa dalam cara memahaminya kali bisa dengan cara pandangan lurusnya huruf itu kembali kepada kepantasan antara satu dengan yang lain pantasnya tidak sama bahkan bisa dengan karena dengan apa itu namanya karena satu berpedoman dengan kuatnya nas yang satu berpedoman dengan ilat itu banyak sekali faktornya kalau saya akan bicarakan soal kenapa berbeda pendapat fuqaha karena apa banyak sekali faktornya banyak sekali seperti yang ditanyakan tadi itu masalah walimah itu wajib ain atau wajib kifayah kalau kita kembali kepada teksnya nasnya hukumnya wajib ain karena tidak memandang dari khusulnya tapi memandang dari mad'unya khotobnya atau apa namanya tidak dunia ahad hukum dari itu semuanya. Terus ada yang pakai ilatnya kan yang penting untuk syiar untuk memberitahukan tentang ini tidak sifat nikah berarti cukup dengan berkifayah maka cukup dengan kifayah itu tafakuh malah justru yang tafakuh yang macam itu. Nah kalau yang tadi pakai nasnya pakai nas ya, terus apa itu termasuk taksis yang mubham? Enggak, taksisnya tidak mubham cuma nanti akhirnya mukhotob yang dari fardu kifayah itu mubhamun mukhotobnya bukan taksisnya yang mubham akhirnya telah dengan ilat apa? Ilatnya yaitu yang penting sudah jelas yaitu tersiarnya ada sifat itu maksud sudah muayyan sudah jelas. Nah, sedangkan fardu kifayah adalah fardu yang mubham itu nanti akan terjadi beberapa pendapat ketika ada perkara yang diwajibkan dengan mubham ini apakah yang dihukumi fardu ain yang pertama apa kedua-duanya semuanya fardu ain kemudian yang dapat pahala apa yang a'la apa yang pertama ketika dilakukan bersamaan dan apa itu namanya gantian seperti dalam masalah kafaroh yamin di sana didahulukan ayu aqidukumullah billahi bi aimanikum wa la yu'aqidukum ma'aqadumul aiman wa kafaratuin amma syaratul masakin au bidang sarbataki min awsati ma yuqimuna alikum au kisatu matakul qobah ini kewajiban yang juga tidak muayyan salah satunya itu nanti bagaimana itu kembali kepada bab yang dulu apakah yang mendapatkan pahala yang a'la apakah yang pertama kemudian di dalam fardu kifayah apakah di situ taksis pun bakal taksisnya saya katakan dalil taksis yang dikehendaki di sini itu mukhassisnya itu muayyan dalilnya itu muayyan tidak dengan mubham. Kalau yang mubham seperti saya katakan tadi kewajiban wudhu ini karena naibnya apa karena madinahnya itu yang tata ayat yang tidak jelas semacam itu. Tapi juga tidak menafikan kalau di situ menyentuh seorang unsa, kefarjai unsa ini wajibkan wudhu karena kalau yang asli tidak ini tapi itu tahak yang kemudian kedua-duanya akan menjadi tahak itu tidak masuk di dalam masalah
masalah junun. Kalau junun itu kan sudah jelas kembali kepada Madinah, kepada Madinatul Khuruj, yang sehingga ketika kembali kepada Madinatul Khuruj ini tinggal apakah orang junun ini termasuk sudah mencapai bihaisu buku-buku alayakuna nadiron apa enggak, itu hanya kembalinya ke sana, yang sehingga kita akan terjadi ta'arud dengan dua dalil. Anna masyukka fi taghayyurihi fayurja'u ila aslihi wujudan aw adam fayudraku al-masuk bahwa kal makdum, karena tidak ada yang mewajibkan mandi di dalam orang junub atau orang yang junub. Kenapa kok tidak ada yang mewajibkan mandi? Karena al-aslu adamul khuruj, al-aslu adamul khuruj. Nah, lalu kenapa kalau di dalam khurujulih ini kok bisa mewajibkan? Ini karena tidak hanya karena usul fikih. Ini masalah fikih yang saya katakan tadi itu karena masih dalam nasnya itu dengan nama wal yatawaddo. Terus ada bermungkin ilat Madinah, sehingga karena ilatnya ini tidak, karena ilatnya ini tidak ta'ayyun, akhirnya imma Madinah wa imma Naim, sehingga walaupun kondisi takut tetap wajib wudu karena Naim ala Qaufah. Kenapa? Mungkin ilatnya nama apa? Karena hadisnya yang jelas itu nama. Oleh karenanya kalau sudah jelas apa itu namanya gak keluar di akhbari mahkumin, bagaimana? Ya tetap batal kalau di sini kita kembali kepada nama. Ini fikih yang tidak murni dari ilat tapi masih memperberat di dalam masalah nas. Itu perbedaannya ke sana. Makanya nggak sama dengan masalah khurujul mani, apa itu mandi. Kalau mandi itu tidak ada karena junun, nggak ada. Tapi asli karena khurujul mani. Tapi kalau di dalam naum ini tidak karena murni khurujulnya, tapi ada dalil yang menjelaskan naimnya. Ini sebenarnya di dalam pengkajian fikih setelahnya kita rumuskan sesuai dengan usul untuk pendapat ini perlu bisa diiktimat atau tidak. Ini masih mempertimbangkan beberapa dalil-dalil dan nanti akhirnya kembali ar-rajih al-aswad. Dan kadang-kadang ar-rajih al-aswad itu ada yang al-aujah yang cocok dengan wajah ya semacam itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya pertama itu sudah 3 gitu. Pertanyaan yang kedua, ini saya juga bingung jawabnya karena soal itu apa? Soalnya yang menentukan masakoh itu apa? Memang kalau masakoh itu tajribut taisir, tapi untuk masakoh yang tajribut taisir yang tidak ada tabrakan dengan nas, ini harus betul-betul masakoh harus masakoh yang tanfaku anil ibadah yang sadidah, yaitu harus makluun diwujudi, tidak masuk atau madlunun diwujudi, karena kembalinya dalam apa itu namanya
mewajibkan basuh kepala, tapi hanya mengusap karena masakoh. Nah, masakotun apa itu namanya, masakotun ghusli, kan dia baca kepala itu. Itu sebenarnya kalau diwajibkan ghuslun, kalau diwajibkan ghuslun itu juga tidak ada masakoh, karena masakoh tatan fakwa ibadah. Oleh karenanya ilat yang disampaikan di sana yang menunjukkan hikmatul tasrih itu namanya, hikmatul tasrih, bahwa tidak diwajibkan ghuslun tapi cukup dengan maksud itu hanya untuk munasabah yang kita untuk mantep untuk takbiratul nas. Tapi aslinya andai kata diwajibkan ghuslun itu ya tetap masakoh, tapi masakohnya lantaran pada ibadah, maka bahkan lebih murah, lebih ringan daripada masakohnya hamsul hidup, hamsul atos, jadi puasa itu lebih parah, lebih berat dibandingkan dengan membasuh. Tapi kenapa gak kok tetap wajib? Iya, apa itu namanya, ada makna terkandung di dalamnya. Apa? La'allakum tattaqun. Maksudnya di sana. Kalau dalam puasa itu masakoh, tapi masakoh di dalam puasa untuk meringankan segala hal, yaitu mengajarkan kita untuk takun. Kenapa? Karena walaupun itu masakoh untuk menyelesaikan hal-hal yang sangat besar, penyebab tidak taat karena waras, penyebab orang mengikuti keinginan nafsu karena kenyang, penyebab orang itu bertengkar karena masalah makanan, penyebab terjadinya maksiat pertama kali juga karena makanan, akala, pembatalan, terlalu atau rumah. Oleh karenanya tidak hanya sekedar kita berbicara masakoh dalam suatu kasus yang ada, yang hukumnya sudah ada. Kalau hukum yang sudah ada diilati itu hanya ilat yang maksuroh, ilat yang maksuroh. Karena andai kata orang itu tidak merasa masakoh dengan adanya ghuslun karena gundul, ini ya tetap tidak kewajiban untuk ghuslun, opsi tetap boleh usap. Berarti kenapa kita masakoh dibikin masakoh? Ya untuk memudahkan. Seperti masakoh itu ghuslun wijri yang jika diperbolehkan untuk apa itu namanya masukuf. Nah ini bagaimana? Jadi aslinya ya karena memang di dalam nasnya ada legalitas untuk masukuf, untuk memperingan, walaupun jadi membasuh kaki itu pun juga kalau andai kata tidak boleh tidak akan keberatan. Kenapa? masakohnya ya tentang takdil ibadah. Cuman yang dibicarakan dalam bab ini ketika masakoh yang sudah ada di dalam nas, yang ada di dalam hadis yang melegalkan untuk memberi batas, ini nanti dikembalikan kepada apa itu namanya masakoh Madinah itu masakoh. Contoh sebenarnya legalitas untuk mokel itu sudah ada, baik masakoh atau tidak masakoh, memang dilegalkan untuk tidak puasa dalam keadaan pergi. Namun karena pergi ini alat-alatnya masakoh, jadi nggak bisa dilatih masakoh itu loh, bisa kok.
karena di sini tidak mukoyat, dikiaskan dengan bab sholat dengan kias takyid, seperti halnya pendapat Imam Syafi'i di dalam masalah tayamum, bahwa kewajiban tayamum itu cukup membasuh tangan di dalam ayatnya, tidak membatasi sampai batas sikut. Apa patayam mamu sahidan tajibah famsahu diwujuhikum wa'aidikum, tidak ada batas. Hal yang tidak ada batas ini ketika hukumnya sama tapi hukumnya berbeda tapi penyebabnya sama, bisa diilhakan, dibiaskan dan diteliti, sehingga dibiaskan dengan bab wudu, di mana dalam bab wudu dijauhkan dengan fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini bisa saja dalam masalah puasa itu pakai dalil mandikan masak aja bisa kita samakan dengan legalitas kosor sholat kita. Kenapa? Hukum berbeda tapi penyebab sama, bisa dielakkan. Tapi pas kesempatan di sini bisa digunakan untuk tujuan lain, yaitu fadilatul masyaqah. Nah, kata ilatnya masih itu di sini masyaqah, kan ilatnya masyaqah, tapi karena ilat ini kopi, ilat ini madinah, untuk mengembangkan kepada yang lain, ini belum bisa dikatakan makruhun bijawazi. Nanti kok makruhun bijawazi. Makanya ilat-ilat masyaqah ini yang sudah ada saja hukumnya, sudah disebutkan di dalam hadis, tapi yang belum jelas ukurannya itu nanti pasti dibalikan. Seperti kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum, dan hadis an-nazar summun masmumun min sihabil iblis faman tarakaha wajadal ladzatal ibadati wa halawataha. Wis enak hadisnya. Cuman jadi summun masmumun itu akan mengakibatkan. Nah, terus ada yang karena ini bisa mengakibatkan bahaya, akan mengakibatkan ilat yang munasib, yaitu zina, sebab di situ akan bisa mengakibatkan zina, dan itu bisa dengan cara tahqiqul manat. Ternyata pengaruhnya melihat ini sangat luar biasa. Berarti dialami di mana tempatnya cinta dari sahabat turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Akhirnya tidak bolehnya nazar, tidak bolehnya Allah, bisa dalil kalau Allah itu tidak Allah Islami wa syaiton salisu huma. Nah, terus di situ akhirnya di dalam fikih yang haramnya itu ditinjau. Kenapa kok haram? Karena masih ngatur kita. Itu loh ya. Ini saja sebenarnya, ini untuk mempersimpel saja. Tapi aslinya tidak ada hukumnya berdasarkan dengan untuk memperkuat hukumnya ini haram karena terjadi ini perlu ada hubungan. Kalau sudah disebutkan kenapa kok boleh ini takdir, hukumannya seperti itu karena masyaqah, hukumannya berapa masyaqah ini. Nah, itu hanya mengilati sesuatu yang sudah ada, mengilati tata cara ibadah yang sudah ada. Itu nanti bisa dikembangkan, tapi yang bisa untuk mengembangkan hukum, hanya bisa mengembangkan di dalam memberi ilat. Contoh, kenapa kalau sholat tidak wajib qadha bagi orang haid, tapi kalau puasa kok wajib qadha? Kenapa? Karena masyaqah sholat itu terus gitu loh. Tapi andai kata diwajibkan qadha, ya terus. Bukan karena masyaqahnya. Ya itu berarti ilat masyaqah memberikan apa
hukum yang sudah ada dalam rangka untuk munasabah. Paham ya? Lain kalau masyarakat yang memang tidak bisa dihindari, itu sudah jelas kena nas la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau puasa itu diperintahkan niat bisa harus tatap betul hadri jelas. Kemudian kalau kita kembangkan dalam hal ini, orang was-was ditekan untuk terus mukorona nggak bisa. Nanti satu waktu habis salat itu. Habis sudahlah. Nah, kita kiaskan dengan puasa. Ini kan memang masyarakat yang sudah jelas wujud tidak. Itu yang masyarakat yang mutawi. Kalau yang masyarakat pada ayat itu pada dalil-dalil yang sudah ada, ini masyarakatnya tidak mutawi. Gak mutawi bagaimana? Mutawi itu kalau ada masyarakat boleh, tidak ada masyarakat tidak. Ini tidak ada masyarakat, gak ada masyarakat tetap harus. Nah gitu ya. Tapi ilahnya masyarakat. Ini namanya ilah yang tidak mutawi, tidak bisa digunakan untuk Kemudian yang terakhir, masalah tidak merupakan nas, baik itu qayyid atau takhsis. Dalam hal ini tidak bisa dijaminkan karena usul antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah beda. Apakah ziyadatul jadid ini termasuk ziyadatul syarat, ini termasuk nasikh apa tidak? Kalau di situ termasuk nasikh, maka walaupun ziyadatul takhsis tidak boleh. Hadza mazhabul Hanafi. Makanya menurut para Hanafi tetap bersikukuh aktif dan tidak wajib dalam hukum. Kenapa? Jangan sekali kamu mengembangkan di dalam wajibnya tertib dengan fabda di mabadako dalam hal ini, karena kamu akan menambahi syarat yang tidak ada di dalam nasnya sudah jelas. Waksilu wujuhakum wa ayyakum ilal marafiq wamsahu bil semua itu berarti nasr itu harus Quran sama Quran, hadis sama akad yang bisa menasr pada mutawal. Berarti apalagi dia menasr pada nggak bisa. Itu pakai Abu Hanifah. Makanya di dalam masalah bayar kafarah betul ini Abu Hanifah tetap hanya mewajibkan kafarah terhadap yang mati membunuh dengan tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliha. Untuk yang abdul yang bisa dikiaskan dengan yang apa itu namanya yang khata'an. Kenapa? Karena akan membatalkan pada nas, menasuk pada nas, yang jika nggak boleh. Syafi'i enggak nasuk, nasnya tetap, tapi dikembangkan dengan yang lain itu bukan nasuk, nggak masalah. Yang jika tetap Imam Syafi'i di dalam masalah bayar kafarat dalam pembunuhan baik amdan atau khata'an tetap wajib bayar. Demikian pula dalam masalah sholat. Qadha sholat itu yang ada di dalam hadis man nama an sholatin aw nasiha fal yusalliha ila taqwa. Kalau dari mazhabnya Syafi'i, ilatnya wajib qadha itu adalah karena idrakul waktu. Makanya bagi yang sengaja ya tetap wajib qadha. Kalau kamu mewajibkan yang sengaja, ini akan tabrakan dengan nas. Nasnya itu mana
Fatihah itu tidak ada dalam Quran. Hanya hadis berarti zoni. Kalau zoni tidak berarti tidak sah. Sah tapi haram begitu ya. Tapi kalau Syafi'i nggak baca Fatihah tidak apa-apa. Dengan Al-Quran berkembang lagi seperti